Beralih ke informasi lain, Saudara, Basarnas mengevakuasi 10 warga negara asing setelah kapal yang mereka tumpangi bocor di perairan Pulau Sinyamuk, pesisir selatan Sumatera Barat. Insiden terjadi saat kapal tengah berlayar menuju Kepulauan Mentawai. Upaya penyelamatan dilakukan tim SAR usai mendapat laporan bocornya kapal KM Sue San Indo 1 di perairan Pulau Sinyamuk, Kabupaten Pesisir Selatan. Tim SAR akhirnya berhasil mengevakuasi seluruh penumpang. WNA dievakuasi kemudian dijemput oleh agen perjalanan masing-masing di dermaga Bungus, Teluk Kabung, Padang. Melaksanakan evakuasi dengan 10 WNA naik di KN Sadwistira dan 6 ABK atau 60 kapal Indo 1 tetap di kapal karena mereka akan melaksanakan perbaikan lambung di Sungai Pisang. Camat Pagar Gunung bersama 20 kepala desa terjaring operasi tangkap tangan Kejati Lahat, Sumatera Selatan karena menyalahgunakan dana desa untuk disetorkan ke oknum para penegak hukum. Seorang camat Pagar Gunung di Kabupaten Lahat terjaring OTT Kejati Lahat pada Kamis malam. Tak sendiri, camat ini ternyata juga ditangkap bersama 20 kepala desa di Pagar Gunung, Sumatera Selatan. Camat dan para kepala desa ini ditangkap saat mengikuti forum permintaan dana kegiatan sosial di kantor camat. Saat itu, setiap kepala desa yang hadir dimintai uang 7 juta rupiah yang diambil dari anggaran dana desa. Diduga uang ini akan disetorkan untuk seorang oknum penegak hukum. Dari penangkapan itu, petugas menyita uang tunai sebesar 65 juta rupiah. Uang yang diberikan oleh para kepala desa terindikasi dari anggaran dana desa yang masuk dalam lingkup keuangan negara. Para penyidik kami masih mendalami dugaan aliran dana kepada oknum penegak hukum. Hingga saat ini, belum ada satupun dari mereka yang ditetapkan sebagai tersangka. Camat dan 20 kepala desa ini masih diperiksa intensif di Kejati Sumsel. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang. Ke informasi lain, Saudara, seorang ayah di Samarinda tega menghabisi nyawa 2 buah hatinya yang masih balita. Polisi masih mendalami motif pelaku. Warga Jalan Rimbawan, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda dikejutkan dengan pembunuhan 2 anak berusia 5 dan 2 tahun yang diduga dilakukan ayah kandungnya. Nenek terduga pelaku juga dievakuasi akibat mengalami luka-luka karena dianiaya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polseknya Kunjang. Masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga korban. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Oh, tidak salah sebelum maghrib tadi ya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku dan melakukan olah TKP awal. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi, di antaranya istri pelaku, untuk mengetahui motif pelaku. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan pemeriksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya, yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Selain masih mendalami motif pelaku, 2 anak balita yang meninggal telah dibawa ke RSUD AW Syahrani untuk menjalani otopsi guna mengungkap penyebab pasti kematian. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.
Polisi menangkap 2 pelaku penipuan modus kontrakan fiktif yang ditawarkan dengan harga murah di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah menipu 77 orang dengan total kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Korban penipuan jual beli kontrakan meluapkan emosinya kepada 2 pelaku saat digiring polisi di Mapolres Bekasi Kota. Pelaku melakukan aksinya mulai Juni 2023 sampai 2025. Ada 4 kontrakan yang dipasarkan melalui media sosial. Polisi menyebut, saudara, total korban sebanyak 77 orang dengan kerugian mencapai 4,1 miliar rupiah. Jadi selama kurang lebih 2 tahun, tempat kejadian di Kampung Pulau Gede, RT 04, 11 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Di sini total korban sampai saat ini adalah yang terdata di kami sebanyak 77 orang. Dan yang sudah membuat laporan polisi sebanyak 28 orang. Dan total kerugian sementara yang terdatakan sebesar 4,155 miliar rupiah.